kerugian ekonomi praktik just tip luar negeri, serta dampak negatif terhadap produk UMKM by kelompok Goat. Apa itu just tip? Check it out. Liburan tidak selalu buang-buang uang. Sambil liburan, Anda bisa meraup cuan dengan membuka usaha jasa titip alias just tip. Hal ini yang dilakukan oleh Steffi Stefani yang memulai jasa titip pada 2019. Berawal dari hobi traveling ke mancanegara, ditambah menetap di Belanda untuk kuliah, melahirkan ide untuk membuka jasa titip. Just tip yang dijalankan Steffi tidak monoton pada satu jenis barang atau merek, melainkan beragam jenis barang, mulai dari perlengkapan dapur dan camilan hingga beragam branded fashion. Berawal dari 20 calon pembeli yang ia kumpulkan dalam grup WhatsApp, kini telah berkembang menjadi 600 pengikut dalam 2 grup WhatsApp. Steffi yang dulu menganggap just tipnya ini sebagai pekerjaan sampingan, kini berubah menjadi pekerjaan tetap yang menghasilkan cuan fantastis. Setiap bulan, Steffi bisa mengantongi omset 150 juta sampai 200 juta rupiah. Lapak just tip milik Steffi mengambil keuntungan 15-20% dari satu produk yang dipesan. Namun bukan tanpa resiko, bisnis just tip kerap menemui kendala saat pengiriman, sehingga perlu dipastikan membeli produk yang masa kedaluarsa yang panjang. Selain itu, ada juga pembeli yang hit and run, sudah memberikan uang muka pada barang yang diincarnya, namun tidak melunasi saat barangnya tiba. Belum lagi harus cerdik saat menghadapi pihak Ditjen Bea dan Cukai di bandara, agar kocek yang wajib dikeluarkan Steffi tidak terlalu membebani, maupun barang-barang just tip itu tidak ditahan terlalu lama. Aduh, just tip ini mahal nih gitu kan ya, karena kan kita bayar transportasinya, terus juga ada biaya cukainya, pajaknya juga. Misalnya kalau pajak branded tuh di sana beli dari website juga udah pasti langsung kena pajak kota, city tax gitu. Jadi emang banyak sih komponen biayanya, plus juga fee kita kan. Jadi ya memang lumayan mahal sih, tapi ya daripada pergi ke luar negerinya langsung kan, ya kadang-kadang orang udah cuma pengen makan ininya doang kok, coklatnya doang atau apa, jadi ya lebih praktis mungkin ya buat mereka. Negaranya kalau datengin langsung Jepang, Australia, terus Belanda, terus Singapura sama Kuala Lumpur. Tapi kalau yang aku kan juga kerjasama sama teman-teman yang tinggal langsung di sana gitu. Berbelanja melalui just tip memberikan kepuasan tersendiri bagi konsumen. Produk bermerek yang dibeli dari luar negeri membuat konsumen loyal berbelanja. Begitulah yang dirasakan oleh Putri yang menjadi pengikut dari 3 lapak just tip di ponselnya. Putri bersemangat mencari produk incarannya di luar negeri. Selain untuk konsumsi pribadi, Putri memanfaatkan just tip untuk membeli hadiah unik dan tidak dijual di Indonesia bagi kerabatnya. Meskipun harus menunggu barangnya dalam waktu yang cukup lama, Putri tidak mematok anggaran tertentu saat berbelanja. Tapi ia biasa membandingkan harga terlebih dahulu antara just tip satu dan lainnya maupun yang sudah tersedia di marketplace. Paling mahal kayaknya ada tas sama sepatu sih. Tas itu Tory Burch 2,5an lah. Sepatu hampir 3. Iya. Ada yang cuman kayak lucu, itu ada, aku mau belinya. Kayak sendok ini sebenarnya lucu aja gitu, tapi aku kurang tahu pakainya buat apa. Tapi ada hal yang memang aku beli memang buat kebutuhan aku sih. Kayak tas itu kan memang kebutuhan kita ya, buat ya bisa pergi, bisa ke kampus, bisa apa gitu lah. Pelaku just tip Steffi meyakini usaha just tip akan tetap bisa meraih cuan meski mobilitas orang mulai meningkat setelah pandemi melandai. Karena kebutuhan konsumen berubah-ubah seiring tren yang berkembang, meskipun menghadapi ketatnya persaingan antara sesama pelaku just tip dan marketplace. Desi Aritonang, Yudhistira Satria, Tangerang. Zaman sekarang banyak sekali orang berbisnis just tip atau jasa titip. Nah, jadi cara kerjanya itu orang tersebut akan pergi ke luar negeri, bisa membeli berbagai barang, misalkan pakaian, skincare, dan macam-macam. Nah, jadi orang Indonesia itu bisa nitip barang keperluan mereka kepada orang tersebut. Banyak sekali pebisnis jasa titip ini melakukan live di berbagai sosial media, kemudian orang-orang bisa menitip di platform tersebut. Nah, jasa titip ini bisa menjadi solusi untuk orang-orang yang tidak bisa pergi ke luar negeri ataupun yang tidak punya waktu ke luar negeri untuk membeli barang-barang yang mereka inginkan.
jasa titip ini berbeda dengan impor barang, di mana kegiatan impor barang merupakan proses transportasi barang lintas antar negara yang dilakukan perusahaan oleh pemerintah yang bersifat legal, sehingga termasuk kategori perdagangan internasional. Yang kedua, jumlah barang yang berpindah dalam kegiatan impor dapat mencapai puluhan kontainer. Yang ketiga, subjek kegiatan impor dilakukan perusahaan khusus di bidang jasa ekspor impor. Sedangkan usaha jasa titip dilakukan individu dengan jumlah barang yang tidak banyak dengan jenis produk tertentu. Jasa titip online ini memiliki mekanisme usaha, yaitu pelaku usaha jasa titip menyediakan deskripsi produk yang ditawarkan. Nah, terkait biaya jasa titip tidak akan menambah harga produk atau harga produk tetap sesuai harga di toko ataupun harga retailnya. Namun, pelaku jasa titip online ini dapat menetapkan tarif just tip per item barang yang sudah disepakati. Saya hanya mengatakan bahwa bisnis jasa titip ini merupakan sebuah penyelundupan, karena banyak sekali oknum-oknum yang melakukan berbagai cara agar mereka tidak membayar pajak bawaan barang mereka yang mereka bawa masuk dari luar negeri ke Indonesia. Berbagai cara yang mereka lakukan salah satunya yaitu dengan splitting barang atau memisah barang-barang bawaan mereka kepada orang lain agar barang mereka tidak melebihi batas maksimum untuk membayar pajak. Kemudian dengan memisah barang kotak-kotak barang mereka dengan kemasannya sehingga mereka mengklaim itu sebagai milik pribadi. Nah, hal tersebut bisa menjadi hal yang merugikan negara hingga puluhan miliar rupiah. Menteri Keuangan nomor 23 tahun 2017, barang impor yang dibawa sebagai barang pribadi yang batasnya kurang dari 500 US dollar akan dibebaskan biaya masuk atau free on board di Indonesia. Sedangkan yang batasnya melebihi 500 US dollar akan dikenakan pajak PDRI sebesar 10%, PPN 10%, dan PPH sebesar 7,5% untuk mereka yang memiliki NPWP, sedangkan mereka yang tidak memiliki NPWP dikenakan pajak PPH sebesar 15%. Nah, dari mereka yang oknum-oknum tersebut yang tidak membayar pajak, maka akan memiliki dampak besar bagi ekonomi di suatu negara. Adapun bentuk kerugian dari praktik jasa titip terhadap negara yaitu yang pertama peningkatan impor barang. Dengan adanya praktik jasa titip, orang semakin lebih mudah untuk membeli barang dari luar negeri, sehingga menyebabkan peningkatan impor barang ke Indonesia. Hal ini tentunya mempengaruhi penerimaan pajak negara, karena pajak impor atau bea cukai semakin menjadi lebih rendah. Yang kedua, penghindaran pajak. Beberapa orang memanfaatkan praktik jasa titip untuk menghindari pajak dengan cara memesan barang dan tidak membayar pajak. Hal ini merugikan negara dalam penerimaan pajak. Untuk kasus kerugian pajak akibat penghindaran pajak dapat kita lihat pada tabel skema perhitungan tagihan pembelian iPhone 14 yang dari luar negeri. Nah, kita misalkan harga 1 unit iPhone 14 itu sebesar 1.299 US dollar dengan kurs Rp15.000, maka bila dirupiahkan menjadi Rp19.485.000. Kemudian, karena harga tersebut di atas 500 US dollar, maka dikenakanlah pembebasan pajak sebesar 500 US dollar bila dirupiahkan menjadi Rp7.500.000. Kemudian, dari harga barang dan pembebasan pajak didapatlah nilai pabean. Nilai pabean ini sebesar 799 US dollar bila dirupiahkan menjadi Rp11.985.000. Kemudian, nilai pabean ini juga dikenakan biaya masuk sebesar 10% dari nilai pabean, di mana biaya masuk yang harus dibayar adalah Rp1.198.500. Kemudian dikenakanlah juga di biaya pajak pertambahan nilai sebesar 11%, di mana biaya yang harus dibayar adalah Rp1.450.185. Kemudian dikenakan juga biaya pajak penghasilan, di mana biaya pajak penghasilan ini terdiri dari dua kategori yang mempunyai nomor pokok wajib pajak dengan sebesar 10%, maka biaya yang harus dibayar adalah Rp1.318.350, dan bila
orang itu tidak memiliki nomor pokok wajib pajak, maka dikenakan biaya sebesar 20%, maka yang harus dibayar adalah Rp2.636.700. Nah, maka tagihan yang harus dibayar pengusaha atau orang tersebut bila yang mempunyai nomor pokok wajib pajak adalah Rp3.967.35. Nah, bila dia tidak mempunyai nomor pokok wajib pajak, maka dikenakan biaya Rp5.085.385. Nah, setelah saya menjelaskan perincian tadi, bila orang tersebut tidak membayar pajak, maka negara bisa rugi Rp3.968.000 sampai dengan Rp5.285.000. Dampak Jastip terhadap produk UMKM. Jastip berpotensi mengancam pemasaran produk UMKM karena kurangnya perhatian dan eksposur masyarakat terhadap produk-produk tersebut. Jastip dapat menurunkan keuntungan dan mengurangi kesempatan produk UMKM memasarkan produknya secara langsung karena konsumen lebih memilih membeli produk melalui Jastip dengan harga yang lebih murah daripada membelinya secara langsung. Solusi penulis bagi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah ini, yang pertama, penguatan hukum dan sanksi, yang kedua, kolaborasi dengan penyedia platform, yang ketiga, sistem pelaporan pajak yang mudah, yang keempat, pendidikan dan kesadaran, yang kelima, kerjasama internasional, yang keenam, pemerintah yang memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan terkait dengan branding produk-produk dalam negeri, yang ketujuh, pemerintah mendorong UMKM untuk bekerja sama dengan BUMN dalam menerapkan sistem bisnis untuk memasarkan produk-produk mereka. Yang dapat kami berikan dari permasalahan yang sudah teman-teman tonton di video sebelumnya adalah yang pertama, penguatan hukum dan pemberian sanksi kepada para pengusaha jasa titip yang tidak membayar pajak ke negara. Yang kedua, kolaborasi dengan penyedia platform. Ketiga, sistem pelaporan pajak yang mudah. Yang keempat, perlunya pendidikan dan kesadaran. Kelima, perlunya kerjasama internasional. Keenam, pemberian dukungan dalam bentuk pelatihan terkait dengan branding produk-produk dalam negeri. Terakhir, pemerintah mendorong UMKM untuk bekerja sama dengan BUMN. Sekian video studi kasus dari kelompok Goat. Thank you.